perawat Delphi yang bertugas untuk mendeteksi dini keluarga seperti itu. Di sini saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember, Bapak. Ya, Nah, sebelumnya eh, izin bertanya, Bapak, kalau boleh saya boleh meminta kakak dari panjenengan, nggih? bisa. Oke. Nah, tujuan saya meminta kakak dari panjenengan untuk melihat di sini ada beberapa keluarga yang ada di dalam kakak ini. Nah, tujuan saya untuk meminta kakak ini untuk mendeteksi dini dari ini yang ada di dalam anggota keluarga ini, Bapak. Nah, dan insya Allah ini tersimpan rapi kepada saya karena data ini bersifat privasi, Bapak. Jadi ya dari saya juga akan menyimpan secara baik-baik, tidak akan keluar data panjenengan kayak privasi privasi keluarga panjenengan seperti itu setelah saya datang gitu. Nah, di sini tujuan saya untuk menemui panjenengan untuk melakukan deteksi dini kepada keluarga seperti itu, dimana deteksi dini itu untuk uh, perawatan jiwa seperti itu, deteksi dini perawatan jiwa seperti itu, Bapak. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, Bapak, yang akan saya tanyakan kepada Bapak, dan saya juga tanya kepada Bapak juga terkait gimana kesehatan, riwayat kesehatan dari keluarga-keluarga Bapak. Di sini betul Bapak ada 3 anggota keluarga, nggih? Betul. Betul, dari Bapak sendiri, terus ibunya, istri Bapak, sama anak Bapak, nggih. Ya. Jadi anak Bapak ada 1, nggih, anak tunggal, nggih. Ya. Ini nanti saya izin untuk datang, ya Bapak. Ini datanya yang untuk di kakak sendiri itu ada, nanti saya ada nama, jenis kelamin, umur dari Bapak sendiri nanti saya tanyakan. Untuk pendidikan juga, pendidikan terakhir Bapak apa, nanti pekerjaan juga apa gitu, nggih. Nah, itu deteksi keluarga itu terkait kondisi kesehatan Bapak. Di sini bisa dilihat Bapak, di sini ada kondisi kesehatan sehat, nanti kondisinya sehat, ataupun ada resiko masalah psikososial seperti ataupun ada penyakit kronis atau tidak, terus ada gangguan terhadap jiwanya atau tidak. Lalu nanti ada pengobatan kayak dulu Bapak berobat di mana gitu, Bapak. Nah, untuk selanjutnya apakah Bapak bersedia nggak untuk melakukan tanya jawab ini? Bersedia. Sedia. Mungkin kurang lebih waktunya sekitar 10-15 menit Bapak untuk melakukan deteksi ini. Ya. Baik, untuk tanpa berlama-lama waktu nih Bapak, saya izin bertanya, Bapak atas nama siapa? Samsul. Bapak Samsul. Lalu untuk umurnya Bapak umur berapa? 53 tahun. Untuk pendidikan terakhir Bapak? SMA. SMA. Untuk pekerjaannya Bapak, sehari-hari Bapak bekerja sebagai apa? Di pertanian. Pertanian. Oh, Bapak petani nggih. Di bagian pertanian atau di mananya Bapak? Petani. Di petani. Untuk sekarang bertani apa Bapak kalau boleh tahu? Petani Purworejo. Purworejo. Purworejo ini seperti apa ya Bapak ya? Jagung. Oh, jagung, padi kayak gitu nggih. Ya, cabai. Gitu. Lalu ini untuk alamatnya Bapak dari Dusun Sumberjo ya. Desa Bendengan. Nggih Bapak, lalu di sini saya izin bertanya terkait kondisi Bapak untuk akhir-akhir ini, mungkin seminggu yang lalu ataupun beberapa hari yang lalu, apakah Bapak mengalami sedih berkepanjangan kayak gitu Bapak? Kayak keadaan Bapak kayak sedih terus kayak gitu, pernah nggak? Enggak, normal-normal saja ya Bapak ya? Ya. Oke. Lalu untuk berkurang kemampuan untuk hidup sehari-hari, kayak Bapak kayak sakit, jadi sulit untuk melakukan kegiatan sehari-hari, jadi kayak lemas kayak gitu Bapak, apakah mengalami seperti itu? Tidak. Lalu menurut
maksudnya motivasi untuk melakukan kegiatan Bapak, kayak Bapak tidak bersemangat untuk, kayak tadi kan Bapak bertani ya. Nah, bertani itu Bapak apakah masih mempunyai rasa semangat tinggi untuk bertani, untuk nanti pertanian tanaman Bapak bisa berkembang lebih Ya, anu, masih ya? semangat. Masih semangat ya Bapak ya. Lalu Bapak, apakah Bapak akhir-akhir ini pernah itu kayak marah terus-terusan kayak gitu Bapak? Ya. Marah gitu terus Ya. apa-apa itu dipermasalahkan gitu Bapak? Tidak ya? Aman-aman saja ya Bapak ya? Ya. Untuk berbicara ataupun tertawa sendiri, ngelamun kayak gitu Bapak pernah? Tidak. Tidak. Menyendiri ataupun mengurung Bapak? Kayak diem di kamar terus enggak ya? Ya. Bapak selalu keluar Ya. bersosialisasi gitu ya Bapak ya? Ya. Lebih banyak bersosialisasi. Bertani itu kan juga keluar ya Bapak ya? Ya. Tidak mau bergaul Bapak? Bergaul ya? Bergaul sama teman-teman juga, sama petani. Mungkin selain bertani Bapak apa kegiatan sehari-harinya? Ya, dari batang sapi, ternak. Oh, ternak. Bapak peternak juga. Ternak apa itu kalau boleh tahu? Sapi. Sapi. Oh iya. Jadi apa kayak masih keluar, masih nyari apa yang perlu diperlukan buat sapi kayak Ya. gitu ya Bapak ya? Kalau kebersihan Bapak apakah selalu bersih apa ke sehari-hari apa membantu istrinya bersih-bersih rumah ataupun mandinya Bapak masih dalam 2 sampai 3 kali sehari atau gimana? Ya, dalam sehari 2-3 kali. 2-3 kali ya. Ya, setiap hari. Setiap hari ya. Kalau bersih-bersihnya kalau boleh tahu bersih apa saja Bapak? Ya, lingkungan, ya, dalam rumah tangga. Di dalam rumah gitu ya, nyapu kayak gitu ya Bapak ya, masih membantu istri ya. Iya. Apakah dulunya pernah kayak ada masalah gitu, ingin bunuh diri kayak gitu, apakah pernah mengalami? Tidak ya Bapak ya. Baik, untuk keluarga dengan ini kan saya tanya jawab barusan itu terkait keluarga dengan gangguan Bapak, dan alhamdulillahnya dari Bapak sendiri untuk pertanyaan terkait keluarga dengan gangguan itu masih normal Bapak, jadi tidak ada gejala ataupun tidak ada gangguan pada masalah Bapak di kesehatan mentalnya. Nah, selanjutnya pertanyaan saya terkait keluarga yang berisiko Bapak. Nah, itu apakah Bapak mempunyai masalah fisik seperti hipertensi ataupun diabetes, jantung, kayak penyakit-penyakit lainnya Bapak? Ya, yang samping itu juga normalnya darah tensi darah kadang tinggi, kadang normal gitu. Berarti ada darah tinggi gitu ya? Ya. Hipertensi ya Bapak? Ya. Kalau boleh tahu dulu terakhir Bapak melakukan tensi ataupun pengecekan tekanan darah itu terakhir kali berapa kira-kira Bapak? 150. Terakhir kali 150 per berapa Bapak kalau boleh tahu? Oh, per 80. Iya. Lalu untuk masalah psikososial dalam pekerjaan, apakah Bapak dulu pernah di PHK ataupun kehilangan harta benda, kehilangan harta benda itu mungkin seperti kemalingan ataupun rumahnya kebakaran jadi benda-bendanya habis kayak gitu, ataupun ekonomi berkurang? Tidak, masih aman ya Bapak ya? Masih cukup lah ya untuk kebutuhan sehari-hari ya Bapak ya? Lalu untuk sebelumnya apakah ada anggota keluarga yang meninggal itu membuat Bapak terus-terusan bersedih gitu? Enggak ya Mas, kalau meninggal ya takdirnya gitu ya Bapak ya. Lalu hubungan sosial kepada masyarakat, apakah Bapak masih membaur sama masyarakat gitu? Tetap ya. Oh, ya. Lalu untuk kesehatan mentalnya Bapak, apakah Bapak kalau ada apa-apa itu selalu khawatir,
ataupun galauin gelisah gitu, ini gimana ya keadaannya sekarang, takut kenapa-napa terkait kondisi apa kayak pertanian di petani itu takut. Enggak, biasa-biasa saja. Penting dilakuin Ya. gitu ya Bapak, ikuti jalannya ya. Ya. Oke Bapak. Jadi untuk dari Bapak sendiri, Bapak Samsul, itu kondisi kesehatan dari gangguan jiwa itu tidak ya Bapak. Jadi untuk masalah risiko psikososial ataupun penyakit kronis itu mungkin dari darah tingginya Bapak. Jadi untuk kesehatannya Bapak itu masih sehat ya. Untuk berobat di mana itu dari Bapak, apakah dulu ada berobat ke rumah sakit ataupun Di Puskesmas. puskesmas itu terkait dia apa darah tingginya itu ya, Ya. meminta berobat gitu ya. Ya. Nah di sini kan di kakak ada 3 ya Bapak, dari Bapak, Ibu, sama anaknya. Untuk saya izin bertanya terkait Ibu siapa ini ya, Ibu Tati Sugiyati ya. Nah saya izin bertanya untuk Ibu Tati Sugiyati terkait kesehatan mentalnya. Nah kalau dari Ibu Tati itu akhir-akhir ini apakah mengalami sedikit berlebihan gitu Bapak? Sehat Saja. Kalau boleh tahu Bapak dari Ibu Tati Sugiyati ini pekerjaannya apa? Pekerjaannya ya itu dagang-dagang iklan. Oh, kalau boleh tahu dagang apa Bapak? Ya buat kue. Oh, membuat kue gitu, jualan kue gitu ya. Roti bakery. Lalu untuk umur Ibu Tati berapa? Kurang lebih 48. 48. Untuk pendidikan terakhir Ibu Tati? SMA. Tadi Bapak bilang Ibu Tati itu untuk sedih berkepanjangan itu tidak ada nih, tidak ada, masih aman. Lalu untuk sehari-harinya Ibu Tati apakah masih tetap melakukan kegiatan? Ya, kegiatan buat pesanan-pesanan kue dan roti. Oh gitu, ya. Untuk menurunnya motivasi apakah menurun atau masih tetap semangat dalam melakukan itu, berdagang itu tadi Bapak? Tetap semangat. Tetap semangat ya. Ya. Jadi kalau ada orang pesan harus semangat ya Bapak ya. Lalu untuk marah-marah tanpa sebab, apakah Ibu Tati sering marah gitu terkait Tidak. kesehatannya? Tidak, biasa-biasa saja. Biasa saja, tapi ya pernah ya Bapak tapi nggak tiba-tiba marah gitu ya. Berbicara dan tertawa sendiri Bapak? Tidak ya, masih normal ya Ibu ya. Lalu untuk menyendiri ataupun mengurung diri di kamar? Tidak. Normal. Jadi pastilah apa kayak Ibu kan juga berdagang, nggak mungkin lah diam di kamar gitu ya Bapak ya. Pasti membuat pesanan ya. Terus tidak mau bergaul. Tetap. Tidak memperhatikan kebersihan. Apakah Ibu dalam sehari itu masih tetap mandi 2-3 kali sehari? Masih 1 hari 3 kali mandinya. Terus jangan bersih-bersih di dapur, di ruangan masak. Tetap melakukan bersih-bersih ya, baik bersih diri, bersih rumah, lingkungan gitu ya Bapak. Terus apakah Ibu dulu sempat berbicara ataupun meluangkan ekspresi perasaannya Ibu terkait bunuh diri? Tidak ya, masih aman ya Bapak ya. Lalu izin bertanya lagi Bapak, untuk ibunya apakah punya riwayat penyakit? Tidak ada. Aman berarti ya Bapak ya. Untuk pekerjaan dulu Ibu pernah di PHK ataupun Ibu kehilangan harta benda atau gimana? Tidak. Hubungan sosial Ibu terhadap lingkungan gimana, kayak membaur bersama teman-temannya? Tetap bergaul yang masih ketemu sama teman-temannya gitu ya Bapak.
Ya, Untuk masalah mentalnya Bapak, untuk Ibu apakah sering khawatir ataupun galau gitu? tidak, Tidak, tidak. masih bisa mengekspresikan senang gitu Ya. ya Bapak ya. Jadi untuk riwayat data keadaan keluarga untuk Ibu Tati dengan umur 48 tadi ya, umur 48, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, dan kondisi kesehatan Ibu Tati itu sehat ya, sehat. Nah untuk keterangan berapa tidak ada karena dari Ibu Tati sendiri juga sehat. Nah lalu yang terakhir Bapak atas nama Delvilia Pundi, nah itu gimana, apakah adiknya ini masih sekolah atau gimana? Kuliah. Kuliah. Ya. Umur berapa Bapak kalau boleh tahu? Umur 21. 21. Untuk pendidikan masih kuliah ya. Pekerjaan juga masih mahasiswa ya. Ya. Lalu untuk keadaan adik Delvi itu untuk keluarga yang gangguan itu apakah mengalami sedih berkepanjangan dari Delvi itu, adik Delvi? Enggak. Enggak. Lalu untuk berkurang kemampuan hidup sehari-hari tidak, masih tetap melakukan ya Bapak. Apa menurunnya motivasi untuk melakukan kuliah Bapak? Apa gimana? Masih tetap semangat kuliahnya ya Bapak. Lalu untuk marah-marah tanpa sebab apakah pernah? Tidak pernah marah-marah tiba-tiba marah, nggak pernah ya. Untuk berbicara sama tertawa sendiri Bapak tidak pernah. Melamun juga enggak ya. Menyendiri ataupun mengurung diri di kamar tidak. Mungkin kalau di kamar paling ya kegiatan kuliah gitu ya, Zoom kayak gitu ya, belajar. Tapi tetap keluar kamar ya. Tidak mau bergaul, apakah tetap tidak mau bergaul? Mau tetap bergaul sama teman-teman kuliahnya. Lalu tidak memperhatikan kebersihan diri gimana? Tetap memperhatikan kebersihan diri. Untuk mandinya juga masih tetap 2 sampai 3 kali sehari. Untuk bersih-bersih kamar atau lingkungan dan lingkungan tetap semangat. Kondisi keadaan fisiknya juga tetap bersih. Tetap bersih. Lalu untuk ingin bunuh diri apakah pernah beliau menyampaikan ingin bunuh diri gitu? Tidak pernah. Tidak ya, masih bisa melakukan aktivitas secara normal dan semangat ya Bapak ya. Lalu untuk masalah kesehatannya apakah Adik Delvi mempunyai masalah kesehatan Bapak? Tidak ya, masih normal ya, nggak punya riwayat penyakit ya. Lalu untuk masalah psikososialnya ada pekerjaan sama hubungan sosial. Nah di pekerjaan ini Adik Delvi selaku mahasiswa ya. Nah hubungan sosialnya kepada teman-teman ataupun hubungan sosial sama keluarga ataupun sama tetangga itu gimana Adik Delvi? Tetap gimana Bapak? Hubungan sosial sama tetangga, sama warga, dan sama teman-teman mahasiswa tetap masih bergaul, punya hubungan baik juga sama tetangga ataupun keluarga juga masih ya. Lalu untuk masalah mentalnya ataupun Adik Delvi pernah khawatir atau galau gitu Bapak? Tidak. Galau, mungkin galau terkait percintaan Bapak enggak ya? Enggak. Khawatir berlebihan kayak tentang masalah kuliah enggak pernah khawatir. Tidak, tetap semangat. Iya baik, untuk di sini ada data keadaan keluarga di mana atas nama Adik Delvi sendiri, Delvilia Pundi itu dengan umur 21 tahun itu selaku mahasiswa dalam kondisi kesehatannya itu sehat ya Bapak. Masih sehat. Jadi di sini di dalam kakak Bapak kartu keluarga Bapak ada 3 anggota keluarga. Dari atas nama Samsul sendiri itu resiko masalah psikososialnya terkait penyakitnya, yakni darah tinggi itu ya. Mungkin Bapak bisa dijaga makanannya terkait darah. Kalau darah tinggi itu kan hipertensi itu ya darah tinggi itu ya Bapak. Itu kalau bisa Bapak ngurangin yang asin-asin, kayak itu daging-daging itu kalau bisa dikurangi sedikit aja. Sedikit. Terus kayak makanannya itu harus selalu dijaga Bapak, banyak sayur-sayurannya juga ya. Itu jadi makanan Bapak itu harus imbang antara karbohidrat, protein, vitaminnya juga ya Bapak ya.
Iya Bapak. Untuk dari atas nama Ibu Tati itu kondisinya sehat Ya. dan Delvilia itu juga kondisinya sehat. Ya. Jadi mungkin hanya itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait Ya. deteksi dini keperawatan jiwa Ya. gitu. Jadi terima kasih Bapak untuk tanya jawabnya. Mohon maaf ganggu waktu panjenengan, Ya. nggih. Jadi ini kakaknya Bapak saya kembalikan lagi. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatan waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Semoga Ya. Amin. darah tingginya itu juga normal lagi ya. Amin. Amin. Titip salam buat ibunya ya Bapak ya. Ya. Terima kasih ya Bapak. Mohon maaf sebelumnya jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk melakukan tanya jawab ini bersama saya. Saya Delvilia Pundi, selaku mahasiswa keperawatan Universitas Jember. Terima kasih ya Bapak. Assalamualaikum.